Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hesti Soleman, NPM 0319011151, kelas C Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan sapi dan sistem pencernaan burung. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem pencernaan sapi atau yang disebut dengan hewan ruminansia. Apa sih itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia atau pememah biak merupakan hewan mamalia yang memiliki saluran pencernaan berupa mulut, kerongkongan, perut besar atau rumen, perut jala atau retikulum, perut kitab atau omasum, perut masam atau obamasum, usus halus, usus besar, retikum, dan anus. Sedangkan sistem pencernaan pada burung terjadi dari organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan burung dibedakan menjadi sistem pencernaan secara mekanik, secara enzimatis, dan biologis. Berikut urutan sistem pencernaan pada burung dimulai dari rongga mulut atau paruh, tembolok, lambung, empedal, usus halus, usus besar, dan kloala. Berikut adalah organ hewan ruminansia beserta fungsinya. 1. Rongga mulut atau yang disebut dengan cavum oris. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. 2. Esofagus atau yang disebut dengan kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. 3. Lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulosa yang dapat mengurangi selulosa. Berikut adalah bagian-bagian lambung hewan ruminansia. 1. Rumen atau perut besar. Fungsinya tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. 2. Retikulum atau perut jala. Fungsinya itu tempat pencampuran makanan sehingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua sehingga teksturnya lebih halus. 3. Omasum atau perut buku. Fungsinya itu membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. 4. Abomasum atau perut masam. Fungsinya itu mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Berikut ini adalah gambar lambung hewan ruminansia. 4. Usus halus. Usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Yang terakhir adalah anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Adapun bagian organ dalam burung. 1. Kerongkongan untuk mencampur makanan dan membuat makanan menjadi licin dengan ludahnya. 2. Hati tempat untuk menetralisir darah dari senyawa yang berbahaya seperti racun. 3. Kloaka tempat saluran kencing dan kotoran serta saluran reproduksi. 4. Usus besar untuk mengatur radar sisa sari-sari makanan.
5. Usus halus, tempat untuk mencerna makanan. 6. Tembolok, tempat menyimpan cadangan makanan. 7. Lambung pengunyah, tempat untuk mencerna makanan dari ukuran besar menjadi ukuran kecil dan halus. Berikut ini adalah bagian dalam organ burung. Itulah hasil dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.